Jadi kali ini kita mau bahas ya tentang alkana nih teman-teman. Nah, tentang utamanya itu tentang tata namanya, tata nama alkana atau nomenklaturnya gimana gitu. Nah, untuk alkana sendiri itu pertama kita pelajari dulu ya bahwa hidrokarbon atau senyawa di kimia organik itu dia itu terbagi dua, teman-teman. Yang pertama itu adalah hidrokarbon yang jenuh, ya kan? Yang kedua itu adalah hidrokarbon yang tak jenuh. Yang jenuh itu maksudnya hidrokarbon yang punya satu ikatan ya, tunggal, dan dia nggak punya ikatan rangkap. Sedangkan yang tak jenuh itu dia punya ikatan rangkap, ya kan? Kalau misalnya satu itu namanya alkena ikatan rangkapnya. Kalau misalnya ikatan rangkapnya rangkap tiga itu namanya alkuna, ya kan? Terus selain itu juga ada aromatik. Aromatik itu biasanya ikatan rangkap yang berselang-seling dan membentuk benzena, teman-teman. Jadi seperti ini. Ikatan rangkapnya teman-teman. Apa namanya? Selang-seling dan membentuk benzen. Benzen itu dia siklo yang punya 6 rantai ya. Kenapa dia dibedain sendiri? Kan dia punya sifat tersendiri, teman-teman gitu. Sedangkan untuk yang jenuh itu ada yang alifatik atau namanya rantai lurus ya. Rantai C-nya lurus, rantai lurus. Terus siklik itu adalah rantai yang tertutup, ya kan. Yang alifatik jenuh itu namanya alkana, ya kan. Terus yang siklik yang jenuh itu namanya siklo alkana. Berarti dia yang tertutup gitu. Kayak gini misalnya nih. Atau minimal kan segitiga ya, atau segi empat. Ini C C C C ya, teman-teman ya. Tuh. Sedangkan kalau misalnya alkana itu bisa satu ya kan, CH4 atau C2, C2H6 misalkan kayak gitu. Jadi kayak gitu. Jadi ingat ya, untuk hidrokarbon kebagi dua. Untuk penggolongannya yang jenuh sama yang tak jenuh. Yang jenuh itu dia berarti punya ikatan tunggal, nggak punya ikatan rangkap ya kan. Tak jenuh itu punya ikatan rangkap dua, satu itu namanya alkena. Terus untuk ikatan rangkap tiga itu namanya alkuna, sama aromatik untuk yang senyawa benzena ya kan. Terus untuk yang jenuh itu yang rantai lurus namanya alifatik disebutnya alkana. Terus yang rantai jenuh siklik itu namanya siklo alkana. Oke, kita lanjut lagi. Untuk struktur alkana sendiri itu rumus umumnya adalah CnH2n plus 2. Cn itu adalah jumlah karbonnya ya. Jadi jumlah karbon itu bisa menentukan jumlah H-nya, teman-teman. Contohnya. Kalau misalnya dia jumlah karbonnya 1 ya kan, contohnya metana gitu. Berarti C1H2 dikali 1 tambah 2 ya kan, berarti sama dengan C1H4 atau ditulisnya itu biasanya CH4, teman-teman. Namanya adalah metana. Nah, terus ada lagi setiap anggota deret alkana berbeda dengan yang berada di atasnya dan yang di bawahnya karena adanya gugus CH2, gus metilen namanya ini, metilen group, teman-teman. Terus sederet senyawa yang anggotanya tersusun dengan cara beraturan seperti ini dinamakan deret homolog. Oke. Kita langsung aja ke pendahuluan untuk tata namanya. Jadi untuk tata nama alkana itu beda-beda ya untuk tergantung dari jumlah C-nya. Kalau C1 itu namanya metana, teman-teman. C2 itu namanya etana, C3 namanya propana, C4 namanya butana ya kan, C5 namanya pentana, C6 namanya heksana, C7 itu namanya heptana ya kan, C8 namanya oktana, C9 namanya nonana, C10 namanya dekana. Oke, kita sampai sini aja. Biasanya untuk pembelajaran itu sampai 10 aja teman-teman ya. Tapi boleh kita lanjut lagi. Kalau 11 namanya undekana teman-teman, 12 namanya dodekana, lanjut lagi 13 tridekana, 14 tetradekana, 15 pentadekana, terus sampai ke C20 namanya ikosan atau eikosan namanya. Eikosana gitu. Status ada juga. Terus selain alkana, itu kalau alkana itu bisa berbentuk alkil. Alkil itu adalah alkana yang ada di cabang ya, yang ada di cabang.
Maksudnya gimana tuh alkana yang ada di cabang? Yaitu alkana yang sudah kehilangan satu atom H-nya gitu. Jadi kalau tadi awalnya itu dia CnH2n plus 2 ya kan. Kalau misal paling sederhana itu berarti dia CH4. Itu adalah alkananya atau rantai utamanya. Nah kalau dia kehilangan satu atom karbon itu jadi CH3 ya. Atau namanya itu adalah metil. Ini kan namanya metana teman-teman ya. Kalau dia berubah jadi alkil itu jadi namanya metil. Nah, gugus alkil ini kita tadi udah bahas juga, dinamai dengan mengganti akhiran ana dari alkana atau misalnya metana ya kan jadi metil ya kan. Metana itu menjadi metil, terus kalau misalnya etana itu menjadi etil ya kan. Terus propana ana kita ganti ini jadi propil ya kan. Oke. Nah, huruf R yang ada di struktur atom gitu yang ada di senyawa organik digunakan untuk melambangkan gugus alkil kan. Nah, ini beberapa contoh gugus alkil ya. Ada metil ya kan, tadi CH3 kehilangan satu atom karbon ya dari CH4 dia. Terus etil itu C2H5 berarti, terus propil C3H berapa nih? 5 tambah C3H7, terus ada isopropil. Nah, bedanya kalau propil yang biasa itu dia terikat di karbon ujungnya ya kan. Nah, kalau isopropil dia itu terikat di karbon tengah-tengah sini teman-teman ya. Nanti kita bahas. Terus butil juga sama, dia butil biasa itu di karbon ujungnya kan. Kalau isobutil dia ada di karbon yang tengah-tengah sini teman-teman ya. Di sini dia terikat tadi di karbon nomor ujungnya, tapi dia berada di nomor 1 nih teman-teman gitu. Terus ada juga sekbutil ya kan, dia terikat di karbon nomor 2 nih teman-teman. Terus ada juga tersbutil, dia terikat di karbon yang tersier teman-teman, atau mengikat 3 karbon lain kayak gitu. Terus ada juga pentil ya kan, isopentil, ada neopentil, ada heksil sama isoheksil. Nanti kita bahas pelan-pelan aja. Nah, jadi aturan IUPAC untuk penamaan alkana itu yang pertama ini ya teman-teman ya. Sifatnya itu hierarki gitu. Jadi kita mulai dari yang pertama dulu. Carilah rantai karbon terpanjang sebagai rantai utama ya kan. Nah, di sini kita lihat nih di senyawa nomor 1, 2 sama 3 ya kan. Nah, di sini kita lihat kalau misalnya dia dari sini ke sini gitu kan. Itu karbonnya cuma ada 4 teman-teman. 1, 2, 3, 4. Maaf, ada 5 ya kan? Ada 5. Sedangkan kalau kita lurus ke sana nih, lurus ke sini, itu karbonnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8. Jadi kita pilih yang lebih panjang, yaitu yang 8 karbon ya kan, dibanding yang 5 karbon. Seperti itu. Nah, sama nih ke sini. Kalau kita ngarahnya ke sini, ya kan? Ini cuma ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya kan. Sedangkan kalau kita ngarahnya ke sana nih teman-teman nih, itu ada 8 karbon. Jadi kita pilih yang lebih panjang dulu ya karbonnya ya. Tuh. Ini juga sama nih, kalau kita ngarahnya lurus itu cuma kita dapat 7 karbon ya kan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tapi kalau kita ngarahnya ke bawah sini itu kita dapat 8 karbon nih. Makanya kita pilihnya yang mengarah ke bawah ya kan, ininya rantai utamanya gitu, bukan yang lurus. Oke, sampai sini paham ya. Jadi nomor 1 ini namanya 4 metil oktana ya kan. Yang nomor 2 itu namanya 4 etil oktana. Jadi kita tulis dulu nomornya ya kan. Tulisnya ya nomor, terus nama cabang, terakhir baru rantai utama ya kan. Dia cabangnya di nomor 4 ya kan. Cabang adalah metil CH3, terus rantai utamanya adalah oktana, jadi namanya adalah 4 metil oktana. Yang ini cabangnya adalah di nomor 4 juga, cabangnya adalah cabang etil, jenis etil, berarti namanya adalah 4 etil oktana, karena rantai utamanya ada 8 teman-teman. Terus yang ketiga itu adalah 4 propil oktana, karena cabangnya di nomor 4, terus rantai utamanya adalah oktana. Ini namanya adalah 4 propil oktana. Terus yang kedua, nomornya rantai terpanjang mulai dari ujung yang terdekat dengan cabang. Nah, di sini
Penomoran itu kita mulai dari yang paling dekat dengan cabang. Jadi kita mulai bukan dari sini teman-teman, bukan dari 1, 2, 3, 4, 5, tapi dari sini nih, yang paling dekat dengan cabang kan yang ini ya. 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Yang ini juga sama, yang paling dekat dengan cabang berarti kan C yang ini nih. Berarti kita nomornya mulai dari yang ini kan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, bukan dari sini kan, ini jauh dari cabangnya gitu. Kalau dari sini 3C ya kan jaraknya. Kalau dari sini kan berarti 1, 2, 3, 4C gitu. Jadi kita mulai dari yang paling dekat. Sama yang ini juga, karena ini yang paling dekat dengan cabang ya kan, nomor 4 nih. Kita mulai dari 1, 2, 3, 4, bukan dari sini ya. 1, 2, 3, 4, 5, karena ini lebih jauh dari cabang. Terus selanjutnya, jika ada dua rantai lurus terpanjang yang sama, pilihlah yang paling banyak cabangnya ya kan. Terus yang kedua, dan jika ada cabang yang jaraknya sama dari setiap ujung rantai terpanjang, mulailah menomori dari yang terdekat dengan cabang ketiga. Oke. Misalnya nih teman-teman nih. Di sini udah jelas ya, di sini namanya itu adalah 2-metil pentana gitu. Atau namanya kalau misalnya dia bukan sistematik atau nama commonnya itu namanya isoheksana. Oke. Ini kan dia cabangnya cabang metil. Dia ada nomor 2 kan, ini kan 1, 2, 3, 4, 5. Jadi namanya adalah 2-metil pentana. Nah, terus untuk yang ini, pertama kita tentukan dulu rantai paling panjang, berarti rantai panjang adalah yang ini ya teman-teman ya. Yang ini, oke. Terus cabangnya adalah cabang metil. Yang pertama, yang kedua adalah cabang dari etil. Dan untuk penomorannya, kita mulai yang paling dekat dengan cabang ya kan. Berarti yang ini nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bukan dari sini ya. Karena dari sini kan 1, 2, 3, 4 tuh. Udah beda ya. Ini kita ketemunya di cabang nomor 4. Di sini kita ketemu cabang di nomor 3. Nah, berarti namanya adalah bukan yang 4 etil 6 metil, tapi namanya adalah 5 etil ya kan. 5 etil yang kedua, terus 3 metil oktana. Nah, terus kita lihat lagi, kenapa kok yang 5 ini lebih dulu dibanding yang 3? Nah, di sini etil itu awalan abjadnya adalah yang E ya kan, sedangkan metil ya awalan abjadnya adalah M. Nah, E itu lebih dulu dibanding M gitu. Jadi dia E ditulis lebih dulu. Atau etil itu ditulis lebih dulu dibanding metil, teman-teman, kayak gitu. Nah, terus nomor 4, awalan sek, ters, ditri dan seterusnya tidak diperhitungkan dari segi abjad. Sedangkan awalan iso, neo dan siklo itu diperhitungkan dari segi abjad. Contohnya kita lihat di sini. Ini namanya senyawanya adalah 2,4 dimetil heksana. Oke, ini mah nggak berubah ya. Ini juga sama nih, 3344 tetrametil heptana. Oke. Nah, yang ini nih. Namanya adalah 3,3,6 trietil 7 metil dekana. Nah, di sini yang dilihat itu adalah yang abjadnya E teman-teman dibandingkan sama M gitu. Bukan dari tri-nya, bukan dari T ya. Bukan dari T ya kan. Nah, karena di sini nih awalan di tri itu tidak diperhitungkan dari segi abjad. Di tri, tetra, penta itu nggak diperhitungkan ya teman-teman ya. Sedangkan awalan iso itu diperhitungkan. Makanya di sini namanya adalah 5 isopropil 2 metil oktana. Kenapa nggak 2 metil isopropil? Karena isonya itu, I-nya itu diperhitungkan. Itu kan lebih dulu ya dibanding sama M ya kan. I itu ditulis lebih dulu. Sedangkan kalau misalnya di sini yang diperhitungkan adalah yang abjadnya E. Itu bukan tri, teman-teman. Terus nama seperti isopropil, sekbutil dapat digunakan dalam sistem IUPAC, tetapi substituen secara sistematik lebih disukai gitu. Jadi nama iso itu boleh kalian gunakan untuk penamaan senyawa alkana ya yang ada di kimia organik. Tapi senyawa untuk sistematik itu lebih disukai. Nah, penamaan sistematik itu dengan cara memberi nomor
Substituen alkil dimulai dari C yang terikat pada nanti utama diberi nomor 1. Oke. Jadi di sini nih ada senyawa namanya itu adalah 4 isopropil oktan gitu. Nah, ini boleh nih, ini boleh ya. Nah, tapi kalian lebih baik lagi pakai nama yang bawah ini nih. Ini adalah nama sistematik dari EUPAC-nya. Jadi karena alkilnya itu dia bukan alkil yang ibaratnya lurus gitu. Dia terikatnya di salah satu C alkilnya kan. Di sini kebetulan dia di C nomor 1 nih terikatnya. Nah, itu berarti kita kasih nama. Pertama itu kita tentukan nanti utama ya. Di sini ya, nanti utama adalah 1 2 3 4 5 6 7 8 ya kan. Dia nanti utamanya adalah oktana. Oke. Nah, terus si oktana ini punya alkil di nomor 4 ya kan. Berarti 4. Nah, alkilnya itu penomoran itu dimulai dari atom karbon yang terikat pada rantai utama. Kalau di sini berarti dia atom karbon yang ini nih, teman-teman. Dia jadi nomor 1 ya kan. Ini nomor 2 atau ini juga bisa nomor 2 sih sebenarnya. Salah satu aja gitu. Nah, berarti namanya adalah 1 metil ya. Dia punya satu cabang kan, si alkilnya punya cabang lagi tuh. Berarti 1 metil. Terus alkilnya adalah alkil dari etil ya. Metil, etil dalam kurung oktana. Ini juga sama. Dia namanya bisa kalian kasih nama 5 isobutyl dekana atau karena dia C-nya itu C10 ya kan ini kan. Ini C10 teman-teman. Dia diterikat di nomor 5 rantai utamanya, berarti 5. Terus di nomor satunya dia adalah sebagai alkil ya. 1 2 3. Nah, terus alkil itu mengikat alkil lain ya kan. Berarti di nomor 2 berarti 2 metil propil dekana. Oke, kayak gitu teman-teman cara penamaannya. Terus walaupun nama seperti iso ya kan, terus sekbutil atau tersbutil itu boleh gitu. Ternyata untuk beberapa kasus itu cuman bisa kita kasih nama dengan nama sistematik aja gitu. Contohnya di sini ada 6 1,2 dimetil propil ya kan. Ini alkilnya ada 2 nih. Alkil dari alkilnya ya. Makanya namanya 1,2 dimetil propil karena ada 3. 4 propil dekana. Terus ada juga 2,3 dimetil 5 2 metil butil dekana. Wah, ini lumayan ribet teman-teman ya. Tapi sebenarnya nggak ribet sih. Masih bisa dipelajarin. Coba sekarang kita ada beberapa kasus nih. Coba gambarkan struktur dari beberapa senyawa berikut nih, teman-teman. Kita pilih mana aja ya? Ini boleh deh. Terus ini juga boleh, oke. Coba satu aja deh, nomor A dulu ya. A itu adalah 2,3 dimetil heksana. Pertama kita gambar dulu rantai utamanya ya kan. Heksana itu C6 ya teman-teman ya. 1 2 3 4 5 6. Nah, terus 2,3 dimetil berarti dia punya cabang di nomor 2 sama 3. Cabangnya adalah cabang metil berarti CH3 ya kan. Berarti seperti ini teman-teman ya. 2,3 dimetil heksana. Oke, ini adalah nomor yang A ya. Terus yang B 4 isopropil 2,4,5 trimetil heptana. Pertama kita gambar dulu rantai utamanya heptana ya. Heptana itu adalah C7 1 2 3 4 5 6 7 ya kan. Nomor 2-nya 2 4 5 ada cabang metil ya kan, berarti di sini metil. 2 ini 3 ya. 4 5 ada cabang metil, terus 4 isopropil. Nah, berarti di sini ada cabang juga isopropil ya kan, seperti ini teman-teman. Oke. Terus yang C 4,4 di etil dekana. Dekana adalah C10 ya. 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Terus dia punya cabang di nomor 4, cabangnya adalah cabang etil ya kan. Berarti 1 2 3 4
cabang etil ya. Karena ada 2 nih etilnya, berarti di etil 4. Oke. Terus yang D 2,2 dimetil 4 propil oktana. Oke. Berarti kita tulis dulu utamanya 1 2 3 4, oktana itu 8 ya, C8. 4 5 6 7 8 ya. 2 3 4 5 6 7 8. Oke, 2,2 dimetil. Kita mulai dari sini deh. Nah, metilnya ada 2 ya kan, nomor 2. Terus 4 propil di sini. Nah, kayak gini teman-teman. Oke. Terus yang E 4 isobutil 2,5 dimetil oktana. Oke. Sama kita gambar dulu nanti utamanya. 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, terus dia terikat di nomor 4 ya kan. Cabangnya adalah 1,1 dimetil etil. Oke. Nomor 4 berarti di sini ya. Ini nomor 1 ya. Dia cabangnya adalah etil. Berarti ada 2. Terus cabangnya itu dia mengikat 2 metil. Berarti jadi 2 dimetil ya. Berarti kayak gini teman-teman ya. 4 ya kan. 1,1 ini kan C nomor 1 ya. Cabang 1,1 dimetil. Oke, ini sama ini. Etil yang ini teman-teman ya. Oktana yang ini. Oke. Kita gambar lagi deh. 1 2 3 4 5 6 7 8. Nomor 4 di sini. Etil 1,1. Oke, jadi kayak gitu teman. Nah, terus sekarang berikan nama sistematik dari setiap komponen di bawah ini nih gitu nih. Pertama yang ini, ingat kita tentukan dulu rantai utamanya ya. Rantai utama adalah yang ini nih teman-teman nih, karena yang paling panjang ya kan. Terus yang paling banyak cabangnya juga gitu. Nah, terus untuk penomorannya kita mulai dari cabang terdekat, berarti dari sini nih. 1 2 3 4 5 6. Nah, terus cabang adalah cabang etil ya. Dia ada di nomor 2 ya kan. Ada 2, terus nomor 4. Nah, berarti kita tulis dulu nomornya ya, yang A ya. 2,2,4 ya kan. Kalau 3 berarti adalah tri ya, teman-teman ya. Cabangnya adalah cabang metil, berarti trimetil. Rantai utamanya adalah rantai C6, berarti adalah heksana. Berarti namanya adalah 2,2,4 trimetil heksana. Oke. Sekarang yang ini teman-teman nih. Rantai utamanya adalah yang, coba kita lihat ya. Oh, berarti di kesini teman-teman rantai utamanya nih. Nih. Kalau dia lurus ke sana, ya kan? Itu kita cuma bisa dapat 1 cabang ya kan. Sedangkan kalau dia lurus ke bawah, kita bisa dapat 2 cabang nih. Terus cabang itu adalah cabang metil yang pertama dan yang kedua adalah cabang dari propil ya kan. Nah, metil sama propil itu coba KLMN OP, berarti metil lebih dulu ya. Berarti dia metil lebih dulu. Metilnya itu ada di nomor berapa nih? 1, 2, 3. Berarti 3 metil namanya. Terus 4 propil. Dia cabangnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 itu adalah heptana. Berarti namanya adalah 3 metil 4 propil heptana teman-teman. Oke, jadi gitu aja untuk penamaan tata nama senyawa di alkana. Semoga bermanfaat materinya. Terima kasih.